Saya sendiri itu warga Satrate, istri saya warga Satrate, anak saya Satrate, bahkan anak-anak saya yang masih kecil semua latihan di Satrate. Jadi kalau pas latihan rumah itu kosong, terutama hari latihan ya sudah nggak ada orang sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maksum Rosadin atau lebih lengkapnya HM Rosadin Sarjana Hukum, selaku saat ini saya adalah Ketua Cabang Satrate Kota Surabaya. Itu pertama. Yang kedua, saya juga sebagai Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi Satrate Pusat, termasuk mohon maaf, saya juga Ketua 2 di bidang Litbang dan Kaderisasi di bawah Korbit 1, Ketua Bidang 1 organisasi. Artinya di pusat saya menjabat 2 jabatan, termasuk Ketua Cabang yang ada di Surabaya. Nah, mungkin saat itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan diberi amanah oleh pusat untuk memimpin sebuah lembaga yang saat ini sangat prestisius di tengah perkembangan dan dinamika organisasi. Nah, mungkin sebelum ke arah sana, apa yang saya sampaikan jenengan tadi, Mas, saya bukan orang lain, tetapi saya asli dari Malo, tepatnya di Desa Kedileng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Secara riwayat latihan di Satrate, saya masuk mulai tahun 1990, disahkan tahun 1994. Pada saat itu Bojonegoro masih tidak seperti sekarang yang sudah ribuan. Waktu itu masih di bawah 500-an. Jadi latihannya saya di Malo, di bawah kepemimpinan Mas Daryono saat itu. Dan di cabang setiap latihan bersama kita masih ada di Rajakwesi dan Gedung Koni saat itu. Nah, 94 saya disahkan sesuai dengan apa yang saya cita-citakan saat itu. Saya ingin menjadi seorang warga Satrate yang saya mempunyai mimpi ingin menjadi orang hebat. Nah, orang hebat ini bagaimana? Ya saya saat itu ya pokoknya hebat kan begitu. Nah, sehingga berjalan saya pindah ke Surabaya 94, mencari pekerjaan di sana, dan saya niatnya adalah kuliah ya, saya harus melanjutkan kuliah. Dan alhamdulillah oleh pengurus cabang Surabaya saat itu saya diberi kesempatan untuk magang sambil belajar menjadi pengurus, sekaligus saya melanjutkan studi. Nah, untuk urusan keluarga, saya juga mendapatkan jodoh dari lingkungan keluarga dari Satrate. Saat itu kebetulan Ketua Cabang Surabaya adalah Kang Mas Dr. Haji Aliati Ika. Itu di lingkungan keluarganya masih ada hubungan famili ya, dengan beliau. Sehingga ya sudah gaung bersambut, saya sebagai sekretaris, beliau sebagai Ketua Cabang. Nah, tahun 2014 ke 2015 saya diberi amanah oleh pengurus cabang saat itu untuk melanjutkan sebagai PLT. Jadi saya sekretaris 1 periode, terus habis itu sebagai PLT Ketua Cabang, sebab saat itu Ketua Cabang masih aktif di Dinas Kepolisian, yaitu Kang Mas Gatot Haryanto Sarjana Hukum. Beliau ingin fokus untuk di karirnya. Nah, pada parapatan cabang tahun 2018 saya dipercaya pusat untuk memimpin Kota Surabaya. Ini menjadi tantangan tersendiri sebab kota besar, dinamikanya luar biasa, saingannya dengan 45 perguruan lain. Saya harus membuat formula. Formula ini intinya bahwa bagaimana membawa Surabaya ini menjadi jawara atau ya istilahnya yang paling bagus lah di antara perguruan-perguruan. 2018 saya diberi amanah oleh pusat untuk memimpin Kota Surabaya, di mana Kota Surabaya ini adalah kota urban, metropolis kedua setelah Jakarta. Nah, ini diperlukan sebuah formula yang mana pencak silat ini bisa diterima oleh Kota Surabaya, terutama masyarakatnya yang modern, dinamis, dan kritis. Nah, ini yang penting. Jadi tantangannya di kota besar itu menjual sesuatu itu bisa diterima dan dibutuhkan enggak sama masyarakat perkotaan.
Kalau itu belum, ya kita harus bekerja keras. Alhamdulillah begitu 2018 saat itu pengesahan sekitar ya 300-an lah ya, naik 18, naik 500, 19 naik hampir 700, 2020 itu tembus di angka hampir 900, terus 19 itu hampir 1200, begitu kena pandemi turun ya sekarang ini, tapi masih tetap bertahan di angka 1000 lah ya. Nah, yang menjadi ukuran memang bukan jumlah, tapi bagaimana bahwa pencak silat terutama Sejahtera-T ini bisa diterima masyarakat Surabaya. Makanya yang saya buat program saat itu adalah gerakan di mana bahwa setiap jengkal tanah yang ada di Surabaya itu harus ada tempat latihan Sejahtera-T. Itu satu. Yang kedua, kita harus merebranding diri kita, dimulai dari diri kita, termasuk tampilan, komunikasi kita, performan kita, bahkan termasuk bagaimana kita ini menjadi duta. Karena sebenarnya orang itu kan tidak melihat, ya mohon maaf ya, mungkin istilahnya apa yang ada di otak kita, tapi tampilan luarnya pertama otomatis. Jadi saya sampaikan bahwa kita harus merebranding Sejahtera-T ini di Surabaya. Artinya apa? Bahwa secara pakem tetap, tetapi kemasan atau packaging itu harus bisa disajikan dan diterima oleh masyarakat Surabaya. Kalau katakanlah saya mulai dari hal kecil, tampilan fisik, ya, berpakaian, kebersihan, termasuk juga sikap kita itu Surabaya banget. Paling tidak dari situ masyarakat melihat, oh warga Sejahtera-T, bagus dong ininya dong. Nah dari situ tanpa kita menjual lebih, orang mesti, oh saya ikut Sejahtera-T. Nah, pemikiran-pemikiran lain adalah termasuk ini, Mas. Bagaimana kita mendorong diri kita dan adik-adik untuk meningkatkan kelas. Artinya apa? Jangan sampai pencak silat yang notabene ini menurut orang luar itu adalah kuno, jadul, ya tradisional, terbelakang, nggak keren. Itu kita rubah semua menjadi apa yang you mau, saya bisa menyajikan. Keren, saya buat keren. Modern, pencak silat bisa dibikin modern. Salah satu pertandingannya di mall. Wah, terus tampilannya nggak bagus ininya, kita bikin bagus. Jadi banyak anak-anak muda, adik-adik kita yang ada di kampus-kampus itu kita coba apa yang bisa ini. Bisa Mas? Dia bisa menyajikan formula bahwa orang pencak silat, orang Sejahtera-T, keren-keren, pintar-pintar, hebat-hebat. Nah, artinya itu menjadi gebrakan awal. Nah, setelah itu maka yang terjadi adalah masyarakat kota melihat, oh seperti ini pencak silat Sejahtera-T itu, tidak seperti yang diceritakan oleh di luar bahwa tawuran lah, gesekan dengan perguruan lain, itu ada iya, tapi kita bisa kejar itu, bisa tutupin itu dengan sesuatu yang positif. Kalau di rating ya 100 yang bagus, satu kejadian yang nggak bagus itu kan masih ngejar itu, Mas. Terus selanjutnya adalah bahwa kami juga mempunyai pemikiran bahwa Sejahtera-T itu adalah wadah besar yang potensinya itu luar biasa. Bicara potensi, kita bisa lihat mulai dari sisi ekonomi. Apalagi kalau bulan Suro, kita bisa lihat berapa potensi, berapa perputaran uang yang ada di sana. Mulai contoh kecil baju latihan, mulai untuk sakral, ya baju sakral, mori, ayam, pisang, besek, suruh, lilin, gelas, pernak-pernik yang ada di Sejahtera-T itu semuanya bisa dijadikan potensi. Itu secara ekonomi. Terus selanjutnya adalah potensi politik. Kita tahu bahwa secara organisasi kita memang tidak boleh berpolitik, politik praktis. Akan tapi saya memberikan pemahaman kepada semua bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak berpolitik. Nah, dari situ artinya apa? Ya mari kita manfaatkan Sejahtera-T ini bukan untuk berpolitik praktis, tapi kita harus paham politik. Itu sehingga kalau kita paham politik, kita tidak dipolitiki oleh orang lain. Ingat bahwa produk hukum di Indonesia ini adalah hasil
produk dari politik. Ya, kalau kita tidak mengarah ke sana, maka kebijakan-kebijakannya akan merugikan Sejahtera Hati. Siapa yang rugi? Kita. Itu salah satu diantaranya, Mas. Jadi grand design makronya itu ke arah sana. Kita bukan membawa Sejahtera Hati ke politik praktis, tetapi masing-masing diri kita harus paham. Ini kita harus paham politik. Itu terus bisa berpolitik, termasuk juga politik organisasi. Nah, selanjutnya ekonomi sudah, politik sudah, sosial budaya. Ini apalagi? Kirab budaya Nusantara 1 abad Sejahtera Hati ini menjawab bahwa Sejahtera Hati ini adalah rumah besar bagi seluruh apa yang ada di Sabang sampai Merauke. Apa yang tidak ada di dalamnya? Seni, budaya, kasanah, suku, kesenian, termasuk apa istilahnya? Iya, jadi di setiap daerah-daerah itu mempunyai kebudayaan sendiri, punya kekayaan yang tidak ternilai harganya. Nah, bagi Sejahtera Hati ini di dalamnya ini diwadahi. Makanya kami berharap 1 abad ini bahwa rumah besar ini adalah Sejahtera Hati untuk Indonesia, dan Indonesia adalah Sejahtera Hati, dan 1 abad ini Sejahtera Hati untuk dunia. Adik-adik, saudaraku dimanapun jenengan berada, bahwa di Sejahtera Hati itu diberi hak yang sama untuk melakukan belajar, untuk menggali potensi, untuk mengabdikan diri, dan sampai ya tadi saya bahwa cita saya saat itu ingin menjadi orang hebat untuk di katakanlah satu bidang. Nah, kebetulan saya memang banyak bidang yang saya kuasai kebetulan. Jadi saya sebenarnya adalah di entrepreneur, Mas. Saya ada usaha di resto di Surabaya. Saya juga ada printing, percetakan, dan media sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah saya juga ada di konsultan hukum atau pengacara atau lawyer ya. Jadi dari sini mungkin saudara bertanya kenapa itu bisa terjadi, Mas, dan mampu. Memang untuk menuju ke arah profesi seorang pengacara itu harus ditopang ekonomi yang cukup agar dalam perjalanannya dia bisa idealis. Artinya dia tidak asal untuk menyelesaikan suatu perkara sehingga dia bisa, akan menggadekan profesinya. Itu yang selalu saya hindari. Nah, artinya apa? Kembali ke organisasi Sejahtera Hati. Kenapa saat ini saya dipercaya oleh pusat juga? Karena memang kita harus mempunyai kapasitas dan kemampuan. Contoh jenengan di media, yuk kembangkan media itu sesuai dengan apa yang jenengan punya. Gali di sana, maksimalkan potensinya. Nanti mau endingnya kayak mana itu ya proses. Nah, tapi sampean kan punya tujuan, saya harus ke sana. Menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang media yang bisa istilahnya menyajikan sesuatu yang bisa diterima saat ini, apalagi saat ini masa internet atau zamannya digital ini sudah tidak bisa dibendung dan terbataskan. Hampir setiap orang itu menjadi penghubung satu yang lain. Jadi namanya dunia itu sudah borderless. Nah, sehingga saat ini kalau kita tidak bisa membangun infrastruktur di sosial media atau di internet, maka ya ketinggalan. Itu sudah pasti. Nah, sama kami, saya itu juga sama, sering membangun di sosial media, termasuk di YouTube, termasuk di media-media jurnal pusat. Kita sering sampaikan bahwa kita mempunyai kesempatan yang sama di Sejahtera Hati. Mas, contoh saya pengen menjadi pengurus, ya silakan berproses dari rayon dulu, nanti ke ranting ke cabang ke pusat. Artinya bahwa semua itu on proses, tidak bisa serta-merta terus tiba-tiba, oh saya dekat dengan Mas Bayu contohnya, saya dapat privilege. Tidak bisa. Kalau Anda tidak mampu, mau sampai di mana ya nggak ketemu. Kuncinya, mari kita fokus dan berkontribusi di organisasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Jangan mikir saya dapat apa. Itu menjadi kuncian di situ. Jangan mikir saya dapat apa. Nah, anggap saja di Sejahtera Hati itu adalah sebagai lahan ibadah dan perjuangan. Masalah nanti lain-lain itu bonus. Nah, sampai saat ini alhamdulillah, Mas, secara ekonomi dan keluarga kami cukuplah.
ya Desa Trate. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah di keluarga saya sendiri itu warga Desa Trate, istri saya warga Desa Trate, anak saya Desa Trate, bahkan anak-anak saya yang masih kecil semua latihan di Desa Trate. Jadi kalau pas latihan rumah itu kosong, terutama hari latihan ya sudah nggak ada orang sampai pagi. Jadi asiknya di situ. Jadi Desa Trate bisa dijadikan ajang pengabdian, di samping itu juga bisa dijadikan ajang hiburan, termasuk rekreasi. Jadi insya Allah nanti di pusat Mas, saya juga bagian dari tim untuk bahwa pusat ini nanti akan dibuat namanya rekreasi atau kalau orang mau ke Madiun itu harus mampir di Padepokan Agung, ya destinasi wisata. Kita sudah kerjasama dengan Pemkot, nanti akan digarap bagus. Jadi baik masyarakat dari Desa Trate maupun di luar Desa Trate nanti bisa melihat sejarah Desa Trate, tempat-tempat historis, termasuk juga spot-spot foto dan lain sebagainya akan kita ini. Nanti 1 abad ini setelah ini akan kita kerjakan. Itu sih Mas. Closing statement dari saya bahwa menjadi warga Desa Trate itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah mimpi besar, di mana saat itu saya berpikir saya masuk Desa Trate, saya ingin jadi orang hebat. Nah, dalam perjalanan justru saya diberi lebih, bukan hanya hebat tapi bermanfaat. Jadi ini yang perlu diluruskan sesuai dengan apa yang ada di agama Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia. Nah, apa yang kita miliki, mari kita tanamkan, mari kita berikan kepada organisasi. Nah, saya yakin bahwa sesuatu yang baik, kita tanam baik, akan kembali menjadi baik. Dan yang pasti, Desa Trate banyak lahan kita untuk mengabdi, baik dari sisi hukum, sosial, politik, ekonomi, bahkan saat ini ada media, sehingga yakin bahwa Desa Trate itu potensinya luar biasa yang bisa digali. Dan saya pastikan bahwa pelan tapi pasti 1 abad ini justru kita yang ada di dalam Desa Trate ini mendapatkan berkah, ya, mendapatkan berkah. Dan yakinlah bahwa kalau kita mengabdi di Desa Trate, apa yang menjadi kebutuhan kita itu akan tercukupi dan dicukupi oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Siap.